أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Malam hari ini kita baca seperti tahun-tahun sebelumnya menjelang bulan suci Ramadan, yaitu kita baca babus siam atau puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifus shaum, pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa itu adalah al-imsak. Imsak itu artinya menahan. Menurut syariat, puasa itu al-imsak an jami'il mufattirat, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar shadiq. Jadi fajar itu ada dua. Kalau kita di Indonesia kada kelihatan, tapi kalau di Timur Tengah, di Arab itu kelihatan, karena di Arab itu kayak gunung-gunung gitu nah, kayak lembah, bukit. Jadi kelihatan, bulan itu kelihatan. Makanya azan subuh itu 2 kali. Kalau di Arab lah, di Timur Tengah, di Hadramaut, di Tarim, itu azan subuhnya dua kali. Namun di sini jangan coba-coba azan 2 kali. Jadi kita umpati kebiasaan orang aja. Nah, azan yang pertama itu kurang lebih 1:30 atau hampir jam 2 malam. Namun di sini azan jam segitu. Apa jar orang azan malam-malam? Sebenarnya sunnah. Lihat di kitab fikih, azan subuh itu 2 kali. Nah, jadi fajar itu terbitnya 2 kali. Fajar shadiq dan fajar kadzib. Bedanya, kalau fajar kadzib itu cahayanya itu kadang merata. Cahaya kadang merata. Tapi kalau fajar shadiq itu cahayanya itu merata, kena berataan. Kita kadang melihat mun kada dari atas memantau. Dilihat dari atas kelihatan, tapi mun nang kayak ini aja kadang membuktikan kita. Sama kayak kita hendak melihat matahari hendak tenggelam, mun di lautan kelihatan. Coba naik laut, naik kapal. Naik kapal di lautan tuh kelihatan. Nah, apalagi orang hendak menentukan awal puasa dan awal Syawal. Itu kan memantaunya di tepi laut. Kadang-kadang di sini melihat. Nah, jadi di sini menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar shadiq sampai ghurubis syams, terbenamnya matahari. Maksudnya apa? Waktu maghrib. Biniyatin maksusah, dengan niat yang tertentu. Kenapa tertentu? Karena niatnya beda dengan ibadah-ibadah yang lain.
Jadi munnya ada orang puasa setengah hari, itu lain puasa bujuran. Itu hanya melatih sebenarnya. Kada apa-apa melatih. Jadi kadang kisahnya puasa itu setengah hari, kadang itu cuman tarbiyah, melatih. Ada sampai jam 10 dulu. Karena kada tahan sampai tengah hari. Karena tahan pulang sampai jam 2. Karena tahan pulang sampai asar. Akhirnya terbiasa. Kemudian bulan Ramadan itu adalah syahrut tasi', bulan yang ke-9 dari bulan-bulan Arab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 12. Tapi jarang kita hafal. Nah, kita hafal biasanya Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, itulah jarang ini. Jadi bulan Islam Ramadan itu yang ke-9. Kemudian pada saat itu bulan itu diletakkan, artinya ngaran-ngarannya itu dipasang sesuai dengan keadaan. Pas pada saat itu di bulan Ramadan syiddatul har, panas-panasnya pada saat itu. Makanya dingaranakan Ramadan. Ramadan yarmudu. Artinya apa? Panas. Maksudnya panas di sini diartikan bermacam-macam. Ada yang memaksudkan di sini adalah di situ melepur dosa. Yahrikuha, membakar dosa, artinya habis dosa-dosa di situ di bulan Ramadan. Nah, kemudian puasa ini pahalanya diistimewakan daripada ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, kullu hasanah bi asyri amsalha ila 700 dha'fin ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat ganda, dan sampai seterusnya sampai 700 lipat ganda. Illa siyam, kecuali puasa. Kenapa puasa di sini? Allah sendiri yang membalasakan tanpa ada hitungan, tanpa ada batasan. Karena puasa itu rahasia seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihati, puasa itu bisa dibunguli. Artinya orang makan mbah itu pada puasa, bisa aja kalau karena kada kelihatan. Tapi mun sembahyang kelihatan kalau. Ini kita berbicara secara umum lah. Ada juga orang sembahyang bersembunyi di bawah ranjang misalnya. Nah, itu lain pulang kisahnya. Maksudnya kita ini secara umumnya kayak Pak. Kalau puasa itu kan kada semua orang bisa meneliti, bisa memantau, melihati bujur-bujur kada kawa. Tapi mun sembahyang kelihatan. Nah, itu rahatan sembahyang kelihatan ya kalau. Tapi mun puasa siapa nang menangguh? Kada ada nang menangguh, bisa aja inya makan mbah itu pada puasa. Nah, makanya dari sinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk orang yang berpuasa itu tanpa ada batasan. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasakan. Nah, dari situlah rahasia seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan suci Ramadan selama tidak ada uzur rugi. Bahkan kalau diganti di bulan-bulan lain belum bisa menyamai bulan Ramadan. Yang jelas ujar Rasulullah, pahala beribadah sunnah itu setara dengan wajib. Amun beribadah nang wajib di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 70 selain di bulan Ramadan. Jadi kada sama hitungannya, kada
kada sama. Ujar siapa ini? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian masalah puasa ini tidak lepas daripada syarat dan rukun yang penting kita ketahui. Jadi ini kita ambil inti-intinya aja. Nah, Yala, tadi pengertian puasa sudah tahu. Kemudian syarat sahnya puasa. Yang pertama, orang Islam. Jadi kalau ada orang kafir, orang kada Islam, inya berpuasa kada sah puasanya, walaupun inya berpuasa. Kenapa? Karena syaratnya puasa itu harus ada niat, dan niat itu tidak sah dari orang non muslim. Nah, kita alhamdulillah lahir ke dunia dalam keadaan Islam, tapi jangan sampai kita melaknat orang lain, jangan sampai. Jadi syarat yang pertama adalah Islam. Yang kedua, berakal. Makanya orang gila kada wajibnya berpuasa. Kemudian yang ketiga, an-naqa minal haidhi wan nifas, bersih daripada darah haid dan nifas. Sampai ada orang yang berpuasa dari subuh, sekalinya hendak berbuka 10 menit, nah haid, tetap dia harus mengqadha. Masalah puasa dapat pahala atau kadainya dari subuh tadi berpuasa sudah uyuh, itu urusan Allah. Tapi kalau tentang hukum syariat, maka dia belum dikatakan berpuasa, karena syaratnya dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Itu syarat sahnya puasa. Yang terakhir, syarat sahnya puasa, orang itu harus tahu ilmunya, harus tahu tata caranya mengerjakan puasa. Nah, jadi kada asal-asalan. Jadi harus tahu kayak apa berniat, apa yang membatalkan puasa. Kemudian syarat wajibnya puasa. Nah, yang tadi syarat sahnya puasa. Sekarang syarat wajibnya puasa apa? Yang pertama Islam, sama. Yang kedua taklif, orangnya tadi sudah baligh dan berakal, mukallaf. Kenanak dianjurkan. Kalau inya wani dan menggawi puasa, yang dapat pahala walinya, kuitannya. Siapa yang jadi wali bagi anak tersebut. Jadi mukallaf itu orang yang baligh dan berakal. Kemudian yang ketiga, al-itaqah, ada kemampuan. Selama dia ada kemampuan, maka dia wajib berpuasa. Beda dengan orang yang tidak ada kemampuan. Artinya dia dalam keadaan sehat, bukan sakit, kada garing. Tapi orang sakit, orang garing, kada berataan boleh kada berpuasa. Di sini dijelaskan yang dimaksud garing nang boleh kada berpuasa, seandainya orang itu berpuasa, ujar dokter akan membahayakan dia, atau tambah lawas inya sembuh, atau penyakitnya tambah berparah. Nah, ini maka boleh dia berpuasa. Tapi misalnya nang kayak kesamutan atau sakit kepala, kada puasa, ada termasuk di sini. Jadi takuni dulu orang ahlinya siapa, dokter ya, dokter, lain dokter pakai dokter. Ini kada apa-apa puasa. Nah, ujar dokter kada apa-apa. Nah, maka dia tidak boleh tidak berpuasa. Tapi menjadi dokter jangan, kada usah berpuasa. Nah, kada apa-apa kita. Karena yang paham bidang itu masing-masing. Bidang kesehatan ada, bidang bangunan ada juga, kehutanan ada juga, pertanian ada juga. Jadi kita ini ada bidangnya masing-masing. Nah, kemudian al-iqamah, orangnya tadi mukim, artinya bukan musafir.
bukan bepergian. Kalau orangnya berpergian, maka dia diperbolehkan untuk iftar dengan catatan perjalanannya tadi sudah mencapai 2 marhalah. Apa 2 marhalah? 2 marhalah itu kurang lebih 82 kilo. Dan di sini diperbolehkan juga untuk mengqasar sembahyang. Masafatul qasar. Ini khilaf ya. Bahkan ada yang mengatakan orang itu diperbolehkan tidak berpuasa, kada berpuasa dengan syarat inya keluar dari rumahnya itu sebelum fajar. Nah, tapi rugi selama kita kawa berpuasa, lebih baik puasa. Karena bulan Ramadan kada gampangan. Dari 12 bulan itu intinya di situ, di bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan santai-santai, rugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu, seandainya ujar Rasulullah, seandainya, misalkan aja umatku ini ujar Rasulullah tahuinya kayak apa mulianya bulan Ramadan, kayak apa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan, latamannaun, kata Rasulullah maknal kalam, maka umatku ini berataan berharap setahunan itu Ramadan aja. Nah, seandainya tahu toh apa nang ada di bulan Ramadan. Tapi nya kada tahu. Jakanya tahu ujar Rasulullah, inya mengharapkan setahunan itu Ramadan aja. Karena rahmat Allah, maghfirah Allah luar biasa adanya di bulan Ramadan. Kemudian arkanus shaum. Nah, tadi yang pertama apa? Definisi ya, pengertian puasa sudah tadi. Yang kedua syarat sahnya puasa sudah juga tadi. Yang ketiga syarat wajibnya puasa. Nah, yang keempat rukunnya puasa. Apa bedanya syarat lawan rukun? Rancak kalau kita mendengar syaratnya sembahyang, rukunnya sembahyang. Kedua-duanya syarat dan rukun itu hukumnya wajib. Artinya harus digawi. Nah, sekarang apa perbedaannya? Toh rukun lawan syarat itu sama wajibnya juga. Kenapa dibedakan? Kayak itu nah. Ujar ulama, bedanya kalau syarat itu andakannya, letaknya sebelum kita masuk pada suatu perkara. Tapi kalau rukun letaknya, andakannya itu di dalam perkara tadi. Contoh ya, sembahyang aja nang gampang nang kita gawi hari-hari. Syaratnya sembahyang itu ada wudu, ada menutup aurat. Ya kalau bebila ini andakannya sebelum sembahyang, kalau kada mungkin pas rahatan sembahyang berwudu kada sah. Pas rahatan sembahyang menutup aurat kada sah. Makanya dinamakan syarat karena letaknya sebelum masuk kepada suatu perkara. Kalau rukun andakannya itu pas di dalamnya. Rukunnya sembahyang baca Fatihah, i'tidal, ruku, sujud, kan begitu. Nah, sama puasa ada syarat dan ada rukun. Rukunnya puasa cuma 2, kada lebih. Apa itu? Yang pertama, an-niyah. Di sini dibedakan niat puasa wajib lawan puasa sunnah. Kalau puasa wajib maka disyaratkan at-tabyid. Tabyid itu di malam hari sebelum masuk azan subuh atau fajar shadiq. Makanya dianjurkan kita berniat sebulanan berpuasa. Jadi kita ini kan imbah taraweh biasanya kalau nawaitu shauma ghadin an ada ifar. Nah kan begitu lah imbah taraweh tuntungan.
nya mun taraweh. Pas kada taraweh bang, bisa kada ingat, apalagi pas sahur, pas sudah parak, ya kelak. Nah makanya di sini dianjurkan oleh ulama, sekalipun madhab Syafi'i itu harus niat setiap hari, dianjurkan kita berniat sebulanan. Dan ini boleh menurut madhab Imam Malik. Jadi Imam Malik boleh niat 1 bulan, tapi madhab Syafi'i tidak, harus tabyid setiap malam. Tapi tidak apa-apa, jaga-jaga, berjaga-jaga. Kalau pindah seorang kada ingat, maka tetap sah talfiq kepada madhab Imam Malik. Nah, jadi kada ada ruginya kita niat sebulanan, jaga-jaga. Yang kedua, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Seandainya orang itu habis umur belum sebulanan sudah meninggal, 15 Ramadan, 10 Ramadan, pokoknya belum tuntung bulan Ramadan meninggal, maka orang ini tadi tetap dihitung dapat pahala sebulanan. Kenapa? Karena ini berniat puasa sebulanan. Nah ini kan watajibun niyatu likulli yaumin, wajib niat setiap hari. Tapi diperbolehkan untuk berjaga-jaga tadi. Nah, kemudian itu tadi rukunnya yang pertama. Rukun yang kedua, daripada rukunnya puasa, meninggalkan segala sesuatu apa saja yang dapat membatalkan puasa. Apa aja? Karena ada dirinci sebuting-sebuting apa yang membatalkan puasa. Kemudian orang berpuasa itu Jasidin ada 3 macam. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, ada puasanya khususul khusus, 3 beting. Amun puasanya orang awam, inya puasa tapi muntungnya masih nyambati orang, muntungnya masih menyambati orang, inya puasa. Nang nomor 2, inya berpuasa kada nyambati orang, tapi hatinya masih hatinya ini masih ada macam-macam di hatinya, tapi masih lumayan daripada nang pertama. Nang di atas lagi, nah ini puasanya orang yang luar biasa, al-arif billah, orang-orang yang dekat dengan Allah, al-muqarrabin. Jadinya puasa kada puasanya aja, zahir dan batinnya dia jaga. Ini luar biasa. Ya ada kalau orang puasa tapi kena bangun pas orang parak adzan sembahyang kada. puasa juga sambatannya. Nah, puasa orang awam. Thalatha ala sabilil khusus. Nah, dibagi 3 aja sih. Nah, kemudian sunnah-sunnahnya puasa, di antaranya menyegerakan berbuka. Nah, ini hukumnya sunnah. Kemudian takhirus sahur, namunnya sahur didudiakan. Tapi kan apa-apa, asalkan sudah muttasiful lail, pertengahan malam ke atas, kan jam 12 berarti jam 1, jam 2. Menyebut sahur di situ termasuk sahur juga. Cuma nang afdal, nang lebih utama, sahur itu diakhirakan. Sekarang kita bertanya-tanya, betakun, kayak apa gerang sahur itu nang afdal? Kan diakhirakan kalau jam berapa? Di sini dikatakan takhirus sahur itu qabla al-fajri bisah, sebelum terbitnya fajar shadiq, akhirnya sebelum subuh 1 jam. Nah, kira itu punya kita takutan karena kalau pindah sarah aja, ini kan yang afdalnya semacam itu. Tapi ala kulli hal kita di Martapura ini luar biasa,
Beda dengan di tempat-tempat lain, kita ada suara ya kalau dilanggar kedengaran aja tuh. Beda lawan di tempat lain. Alhamdulillah. Nah, kemudian dianjurkan setiap malam di bulan Ramadan itu mandi. Ini pengecualian di selain bulan Ramadan. Sebelum taraweh itu hukumnya sunnah. Nah, al-ightisal kulla lailatin min layali Ramadan. Mandi setiap malam di bulan Ramadan. Tapi mandinya pas hendak tulak sembahyang. Kadang mandi jam 2, jam 1 kan bukan. Maksudnya mandi di sini ba'dal maghrib likan yansyita lil qiyam wat tarawih. Kan imbah paluh liir jadi orang Banjar kala. Kan kada nyaman kala. Kemudian dianjurkan juga muhafadzah ala salat tarawih. Karena munnya sudah 15 ke atas baru di situ ada kunut ya. Nah, itu sunnah hukumnya. Kemudian dianjurkan di bulan Ramadan membukakan orang berpuasa. Namanya taftirus shaimin. Orang yang membukakan orang berpuasa inya sama dapat pahala orang yang berpuasa. Jadi double, 2 butingnya pahala. Inya berpuasa membukakan orang dapat pahala juga. Luar biasa. Ini hadisnya kuat lagi. Taftirus shaimin. Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri ghairi ain qussa min ajri shaim syai'an. Jadi sama dia dapat pahala orang yang berpuasa, membukakan orang yang berpuasa. Kemudian makruhnya puasa. Di antaranya makruhnya berpuasa itu mencicipi makanan yang tidak ada perlunya di situ. Walaupun mun ditelan batal puasanya. Atau mencicipi, baik itu diluak pulang, baku kumur. Nah, itu. Kemudian bebekam. Apa bebekam itu? Sungu lah. Kemudian mandi. Makruh juga hukumnya mandi. Bil inghimas. Bercabur. Kenapa dimakruhkan? Karena khawatir banyu tadi masuk ke telinga, maka batal puasanya. Jadi masalah mandi ini dirinci sebenarnya. Ada di sinilah kita lihat mandi di bulan Ramadan. Mandi hukumnya mandi di bulan Ramadan atau pas rahatan berpuasa. Kayak apa hukumnya? Melihat dulu. Mandinya tadi mandi apa dulu? Mandi biasa atau mandi yang dianjurkan oleh syariat? Nah, ini kan sama. Maksudnya mandi yang dianjurkan syariat itu seperti apa? Mandi Jumat, hari Jumat. Pas terkena bulan puasa. Kan begitu. Hari Jumat sunnah kalau hukumnya mandi. Nah, pas perhatan puasa kayak apa hukumnya mandi? Bolehlah. Nah, di sini dirinci sidin. Ujar sidin, kalau mandinya itu adalah mandi yang dianjurkan oleh syariat seperti mandi Jumat, maka tidak apa-apa. Maka tidak apa-apa. Tapi kalau mandinya itu adalah mandi yang tidak dianjurkan oleh syariat seperti mandi biasa, kalau mandi biasa bakubui kayak hendak tulak kemana mandi, kan biasa. Tidak ada anjuran daripada syariat di situ. Hendak ulun baca bahasa Arabnya kalau kalawasan. Lihat, idza kana al-ghuslu ma'muran bihi masyru'an fardan ka ghusl janabah aw sunnah ka ghusl jum'ah fala yabtulu shaum idza ghatasala bis-shab. Maka tidak membatalkan puasa apabila mandinya itu pakai gayung, pakai shab.
Wa yabtulu idza ightasala bil inrimas, dan batal puasanya apabila dengan menyabur. Apa menyabur? Menyelam. Nah, jadi begini, maksudnya begini. Orang mandi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Mandinya tadi ini kada Singhaja lah, mandi kan mau di Singhaja nyata batal sudah. Mandinya pas hari Jumat. Mandinya pas hari Jumat. Mandi begayung. Mandi hari Jumat kan disyariatkan. Sekalinya masuk banyu ke telinga, batal kada puasanya? Kada. Kenapa? Karena mandinya pakai gayung dan mandinya yang disyariatkan oleh agama, dianjurkan mandi hari Jumat. Dengan catatan kada besing haja. Amun besing haja dimasukkan, nyata batal, kada usah ditakunakan lagi. Itu satu. Yang kedua, kalau mandinya itu bil inrimas, menyelam, masuk ke kolam, ini amunnya masuk ke telinga banyu, singhaja atau kada singhaja batal. Kenapa? Karena mandinya bercabur. Paham? Jelas ya? Nah. Yang kedua, idza kana al-ghuslu ghairu ma'muran bihi, apabila mandinya itu bukan mandi yang disyariatkan seperti mandi biasa. Subuh misalnya hendak tulak ke kantor, hendak tulak begawi ke pasar, mandi dulu, mandi biasa. Nah, ini kayak apa ini? Amunnya termasuk banyu. Amunnya termasuk banyu, batal kada puasanya. Ini kita berbicara sekarang kalau tidak disengaja ya. Amun disengaja sudah kada usah kita pandirakan lagi, batal sudah. Nah, bagaimana ini? Fayabtulus shaum idza sabaqahul ma wa in lam yata'ammad sawaun ightasala bis-shab ambil inrimas. Batal puasanya amunnya mandi biasa. Makanya hati-hati. Amunnya mandi biasa, hendak mandi jua, hati-hati jangan sampai termasuk. Tapi kalau kayak mandi Jumat tadi, kada besing haja lah, kada besing haja. Nah, ini kada apa-apa. Banyak mana nih kita baca ini ada. Nah, kemudian ini yang penting-penting kita bacalah. Minal khata' al-fakhish al-waqi' fihi katsir minan nas annahum indama yasma'una adhan al-fajr yatabadaruna ila syurb i'tiqadan minhum jawaz dzalik madam al-mu'adzin yu'adzin wa dzalika la yajuz wa may yaf'aluhu fa shawmuhu batil wa alayhi al-qada' idza kana shawmuhu fardan lianna al-mu'adzin la yushra'u fil adhan illa ba'da tulu'i al-fajr wa idza shariba athna al-adhan fa yakunu qad shariba fi waqti al-fajr wa kullu dzalik bisababil jahil. Nah, jadi begini ujar Sidin, banyak orang yang kada paham waktu adzan subuh, itu masih aja minum, padahal orang adzan itu bisa jadi sudah habis waktu, adzannya berdudi kan. Jadi mun sudah adzan itu kada ada lagi apa-apa lagi. Makanya ada istilah waktu imsak. Imsak itu hukumnya menahan. Artinya kalau sudah imsak, stop sudah. Kenapa ada istilah imsak? Manfaatnya supaya kada besangkangan. Pas rahatan makan, imsak orang habis waktu. Nah, jadi mun sudah imsak itu artinya hati-hati sudah, jangan lagi memakan kayak itu. Tapi ingat ya, jangan jua kita memadahkan imsak itu munnya makan kada sah puasanya, kada jua. Kita harus lihati dulu jam berapa batas fajar shodiknya tadi keluar. Jelas kada? Kan orang itu dihitung mulai puasa pas terbit fajar shadik dengan tenggelamnya matahari, kan kayak itu. Nah, sekarang kenapa dalam wilayah kita ini khususnya di Martapura ada istilah imsak? Imsak itu maksudnya berhati-hati aja,
Karena mun kita kadada imsak pas rahatan makan habis waktu kayak apa? Nah, itu yang kita pahami dalam fikih semacam itulah. Nah, dijelaskan semacam itu. Yang jelas kita kembali ke asal tadi. Apa itu puasa? Dari terbitnya fajar shodiq sampai tinggalam matahari. Kan itu pengertian puasa tadi. Nah. Kemudian diperbolehkan juga untuk menggabung di dalam mengqadha puasa dan diumpatakan puasa sunnah. Contoh bebinian yang haid misalnya. Waktu Syawal kan ada puasa 6. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini membayari daripada puasa. Umpatakan puasa sunnah boleh, ada apa-apa. Jadi dapat 2 pahalanya, dapat pahala mengqadha dan dapat pahala puasa sunnah. Nah, kemudian bedanya lagi, kalau puasa wajib itu niatnya harus di malam hari. Tapi kalau puasa sunnah boleh niatnya di pagi hari, dengan catatan belum ada makan dan minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah itu tanya kepada istri beliau, ada yang dimakan untuk hari ini? Ujar bini beliau, tidak ada. Oh, kalau begitu, ujar Rasulullah, aku puasa. Nah, dari situ ulama mengambil kesimpulan istinbat hukum, kalau itu puasa sunnah boleh niatnya di pagi hari, asal belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi kalau puasa wajib, maka harus niatnya di malam hari sampai sebelum subuh. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, mudah-mudahan berkat kita menghidupkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang ada hajat dikabulkan Allah, yang ada masalah diberikan solusi oleh Allah, yang sedang di perjalanan diberikan keselamatan oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita berataan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah dunia ya Allah. Mudah-mudahan Allah akhiri usia kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allah kumpulkan kita semua di syurganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah.